Perkenalkan, nama saya Swingri Manik, saya dari PJKR 1B tahun 2021. Nomor induk mahasiswa saya 6212411006. Kali ini saya akan mempresentasikan miologi atau otot yang terdiri dari definisi otot, karakteristik otot, klasifikasi otot, struktur pembentuk otot, otot sphincter, otot utama tubuh, dan fisiologi otot yang disebut dengan kontraksi otot. Yang pertama itu definisi otot. Otot adalah sebuah organ yang menguasai gerak aktif sehingga dapat menggerakkan bagian-bagian kerangka dalam suatu letak yang tertentu dan sekaligus memelihara sikap tubuh. Yang kedua adalah karakteristik otot. Sebagai sebuah jaringan, otot mempunyai beberapa karakteristik khusus, yaitu yang pertama, kontraksibilitas. Kontraksibilitas merupakan kemampuan otot untuk memendek dan lebih pendek dari ukuran semula. Hal ini terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan. Yang kedua, ekstensibilitas. Ekstensibilitas merupakan kemampuan otot untuk memanjang dan lebih panjang dari ukuran semula. Yang ketiga, elastisitas. Elastisitas merupakan kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula. Yang ketiga adalah klasifikasi otot. Otot dapat diklasifikasikan berdasarkan atas beberapa kriteria. Kriteria pertama berdasarkan jaringannya, yaitu yang pertama adalah otot rangka. Otot rangka, otot lurit, otot motoritas, otot serat lintang adalah otot yang mempunyai protoplasma garis-garis melintang. Umumnya otot ini merekat pada tulang dan dapat bergerak sesuai kemauan kita. Oleh karenanya, otot ini disebut juga otot sadar atau otot volunteer. Otot ini mempunyai sifat pergerakannya cepat tetapi cepat lelah. Contohnya adalah otot bisep lengan atau otot paha. Yang kedua adalah otot polos. Otot polos atau otot otonom adalah otot yang mempunyai protoplasmanya polos dan licin. Otot ini banyak ditemukan pada organ dalam tubuh seperti lambung, dinding usus, dinding pembuluh darah, dan lain-lain. Berbeda dengan otot rangka, otot polos tidak bisa kita atur sesuai kemauan kita, yang disebut sebagai otot tak sadar atau otot involunter. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang mempunyai bentuk protoplasma mirip dengan otot rangka, yaitu serabut garis melintang yang ujung serabutnya bercabang-cabang. Cara kerjanya sama dengan otot polos, yaitu tidak bisa kita atur sesuai kemauan kita atau disebut dengan involunter. Sesuai dengan namanya, otot ini hanya ada di organ jantung. Berikut ini adalah pembagian otot berdasarkan bentuk serabutnya. Yang pertama adalah otot serabut sejajar. Yang kedua, otot serabut kipas. Yang ketiga, otot serabut bersirip. Yang keempat, otot serabut melingkar. Selanjutnya adalah klasifikasi otot berdasarkan jumlah kepalanya. Dibedakan atas. Yang pertama, otot berkepala 2 atau yang disebut dengan biceps. Yang kedua, otot berkepala 3 yang disebut dengan triceps. Yang ketiga, otot berkepala 4 yang disebut dengan quadriceps. Berikut adalah klasifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya di bidang atas. A. Otot sinergis. Otot ini biasanya otot yang bekerja bersama-sama. B. Otot antagonis. Otot ini biasanya otot yang bekerja berlawanan. C. Otot abduktor. Otot ini biasanya otot yang menggerakkan anggota gerak menjauhi tubuh. D. Otot abduktor. Otot ini biasanya otot yang menggerakkan anggota gerak mendekati tubuh. E. Otot fleksor. Otot ini biasanya otot yang membengkokkan atau melipat sendi. F. Otot ekstensor. Otot ini biasanya otot yang meluruskan kembali sendi. G. Otot pronator. Otot ini biasanya otot yang mensejajarkan ulna dan radius. H. Otot supinator. Otot ini biasanya otot yang menyilangkan ulna dengan radius. I. Endorotasi. Otot ini biasanya otot yang memutar ke arah dalam. J. Eksorotasi. Otot ini biasanya otot yang memutar ke arah luar. K.
Dilatasi. Otot ini biasanya otot yang memanjang. L. Kontraksi. Otot ini biasanya otot yang memendek. Yang keempat adalah struktur pembentuk otot. Otot tersusun atas dua macam jenis filamen dasar, yaitu filamen aktin yang tipis dan filamen miosin yang tebal. Kedua filamen ini menyusun bagian otot yang disebut dengan myofibril. Gabungan beberapa myofibril akan membentuk muscle fibers. Gabungan dari beberapa muscle fibers akan membentuk fascicle. Di bagian fascicle ini terdapat pembuluh darah dan serabut saraf. Fascicle inilah yang kemudian bergabung dan membentuk jaringan otot atau disebut dengan muscles. Sama seperti pada organ lainnya, otot juga diselimuti oleh selaput membran pembungkus otot yang disebut dengan fascia. Berdasarkan letaknya, jaringan otot dapat dibagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah kepala otot atau disebut dengan musculus caput. Kepala otot adalah bagian ujung atas otot berbentuk kerucut yang melekat pada tulang. Yang kedua, empal otot atau ventricle otot atau disebut dengan musculus venter. Bagian ini adalah bagian tengah otot yang menggelembung. Yang ketiga, ekot otot atau disebut dengan musculus caudal. Ekot otot adalah di bagian bawah otot berbentuk kerucut yang melekat pada tulang. Bagian kepala dan ekor otot disebut juga sebagai tendon, yaitu bagian otot yang mengkerucut dan melekat pada tulang rangka. Tendon pada caput disebut origo atau origin, sedangkan tendon pada caudal disebut sebagai insertio atau insertion. Selanjutnya adalah yang kelima, otot sphincter. Otot sphincter adalah jaringan otot yang terdiri atas otot serabut melingkar yang mengelilingi lubang saluran tubuh yang akan menutup erat bila otot tersebut berkontraksi. Otot sphincter tersebut diantaranya yaitu yang pertama adalah otot sphincter pada organ lambung atau disebut dengan upper esophageal sphincter dan lower esophageal sphincter. Yang kedua, otot sphincter pada katup antara ileum dan dengan kolon. Yang ketiga, otot sphincter pada bagian dalam dan bagian luar anus atau disebut dengan sphincter ani. Yang keempat, otot sphincter pada uretra. Yang keenam adalah otot utama tubuh yang terdiri dari otot kepala dan leher. Bagian kepala, wajah, dan leher terdiri atas banyak otot dengan masing-masing fungsinya. Di bawah ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama adalah M. frontalis. Otot ini adalah otot yang terletak di atas tulang frontalis, otot yang berfungsi untuk mengerutkan dahi. Yang kedua, M. orbicularis oculi. Otot melingkar mengelilingi mata yang berfungsi untuk menutup mata. Yang ketiga, M. orbicularis. M. orbicularis adalah otot melingkar yang mengelilingi mulut yang berfungsi untuk menutup mulut. Yang keempat, M. muscinator. Otot ini adalah otot yang berfungsi untuk mengunyah dan mengisap. Yang kelima, M. temporalis. Otot berfungsi membantu otot buccinator dalam mengunyah. Yang keenam, M. masseter. Otot yang berfungsi dalam mengunyahkan bersama otot buccinator dan otot temporalis. Yang ketujuh, M. platysma. Otot ini adalah otot yang berfungsi untuk menarik mandibula, membuka mulut, dan proses penguyahan. Yang kedelapan, M. sternocleidomastoideus. Otot ini adalah otot yang berfungsi menarik kepala ke arah samping dan menganggukkan kepala. Yang kesembilan, M. trapezius. Otot ini adalah otot yang berfungsi membantu gerakan sendi bahu. Yang B, otot dada, punggung, perut, dan panggul. Terdiri berbagai macam jenis dan bentuk otot yang
terdapat di bagian badan manusia, baik di depan maupun di samping belakang atau punggung. Berikut ini adalah otot yang terdapat di dada, punggung, perut, dan panggul. Yang pertama, M. pescoteralis major. Otot ini adalah otot besar berbentuk mirip kipas melintas di bagian atas dada yang berfungsi untuk menggerakkan lengan ke arah depan dada. Yang kedua, M100 anterior. Otot ini adalah otot yang terletak di sisi bawah lateral dari otot pectoralis major yang berfungsi untuk memutar badan ke arah samping kiri dan kanan. Yang ketiga, M rectus abdominis. Otot ini adalah otot perut bagian depan berjalan lurus yang berfungsi untuk gerak mengangkat tubuh bagian atas dan fungsi pernapasan perut. Otot ini sering juga disebut abs. Yang keempat, M external oblique. Otot ini adalah otot perut di sisi samping tubuh yang berfungsi untuk gerak memutar melintir tubuh bagian atas. Yang kelima, M latissimus dorsi. Otot ini adalah otot datar yang meluas pada punggung belakang. Aksi utama dari otot tersebut adalah menarik lengan ke arah bawah terhadap posisi bertahan dan gerakan rotasi lengan ke arah dalam. Yang ketujuh, M teres mayor. Otot ini berpangkal di siku bawah skapula dan menuju tulang pangkal lengan. Otot yang fungsinya memutar lengan ke arah dalam. Yang ketujuh, M teres minor. Otot ini berpangkal di siku sebelah luar skapula dan menuju tulang pangkal lengan. Fungsinya memutar lengan ke arah luar. C adalah otot alat gerak atas. Yang pertama, M deltoideus atau M deltoid. Otot ini adalah otot besar yang di pangkal lengan atas dengan pundak yang bertugas mengangkat lengan ke arah luar, menjadi salah satu lokasi penyuntikan. Yang kedua, M biceps brachii. Otot ini adalah otot yang berada di lengan atas. Otot yang bersama M brachialis berfungsi membengkokkan sendi siku tangan. Otot yang melembangkan kekuatan kaum laki-laki. Yang ketiga, M brachialis bersama-sama dengan M biceps brachii melakukan gerakan membengkokkan sendi siku tangan. Yang keempat, M triceps. Otot ini adalah otot yang terletak di sisi bawah lengan atas, berada di bawah M biceps brachii yang bertugas meluruskan sendi siku tangan. Yang kelima, M brachioradialis. Otot ini adalah otot yang terletak di lengan bawah. Otot ini adalah otot yang terletak di lengan bagian bawah dengan berfungsi menjalankan gerakan di sendi siku, pergelangan tangan dan jari. Yang D adalah otot gerak bawah. Yang pertama adalah M gluteus maximus. Otot ini adalah otot panggul yang paling besar, bertugas meluruskan sendi paha dan memutar paha ke sisi luar, menjadi salah satu lokasi penyuntikan selain M deltoid. Yang kedua adalah M gluteus medius. Otot ini adalah otot panggul yang bertugas mengangkat paha ke sisi luar. Yang ketiga adalah M gluteus minimus. Otot ini adalah otot panggul yang bertugas melakukan gerak abduksi ke arah luar dan memutar paha ke sisi dalam. Yang keempat adalah M quadriceps extensor. Otot ini adalah otot kaki yang bertugas meluruskan sendi lutut. Yang kelima adalah M sartorius. Otot ini adalah otot kaki yang bertugas membengkokkan sendi lutut. Yang keenam adalah M hamstring. Otot ini adalah otot yang berada di sisi bawah M gluteus yang melakukan gerak membengkokkan sendi lutut dan meluruskan sendi paha. Yang ketujuh adalah M gastrocnemius. Otot ini adalah otot yang terdapat pada betis kaki yang bertugas mengacungkan atau mengangkat jari-jari dan berdiri berjinjit.
Otot inilah yang sering mengalami kram otot saat kita berenang. Yang ke-8 adalah M. tibialis anterior. Otot ini adalah otot yang terdapat di bagian depan bawah paha yang bertugas melakukan gerak menarik kaki ke arah paha dan gerak berjalan di atas tumit kaki. Yang 9 adalah Achilles tendon. Achilles tendon adalah tendon yang melekatkan otot gastrocnemius ke tulang calcaneus atau disebut dengan tulang tumit kaki. Yang ke-7 adalah fisiologi otot atau disebut dengan kontraksi otot. Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa otot merupakan alat gerak aktif karena kemampuannya untuk aktif berkontraksi, di mana otot memendek jika sedang berkontraksi dan otot memanjang jika berelaksasi. Kontraksi otot terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan atau bekerja, sedangkan relaksasi otot terjadi jika otot sedang beristirahat atau tidak bekerja. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.